Setan tua Tianming memperhatikan ekspresi Yao Lao. Ketika melihat kekejaman yang mulai tampak di wajahnya, ia mengerti bahwa paviliun bintang jatuh tidak akan mundur. Senyum tebal di wajah Tianming segera melebar saat ia berkata, tampaknya paviliun bintang jatuh tidak akan bisa menghindari pertumpahan darah hari ini. Bagus, ada banyak ahli di sini. Kita bisa sekaligus mengumpulkan beberapa jiwa. Guyu tertawa dengan nada aneh. Jelas terdengar dari suaranya bahwa ia sama sekali tidak menganggap paviliun bintang jatuh sebagai ancaman. Ekspresi Yao Lao menggelap saat ia menatap kelompok Guyu. Dengan suara dalam ia berkata, Guyu dan iblis tua Tianming serahkan padaku. Cai Lin, Qing Lin, Xiao Yishan, kalian bertiga hadang Banseng tingkat awal itu. Yao Lao. Ekspresi kelompok Cailin berubah ketika mendengar rencana Yao Lao untuk melawan dua orang sendirian. Meski Yao Lao adalah Banseng tingkat tinggi, baik Tianming maupun Guyo tidak lebih lemah darinya. Jika keduanya bekerja sama, Yao Lao jelas berada dalam posisi tertekan. Namun Yao Lao hanya melambaikan tangannya. Ia tahu risikonya. Karena itu Yao Lao harus menahan mereka, apapun akibatnya. Lakukan seperti ini, kalian semua harus berhati-hati. Tanpa berkata lagi, tubuh Yao Lao bergerak dan dalam sekejap sudah berdiri di depan Tianming dan Guyo. Douqi yang mengerikan menyebar dari tubuhnya, mengunci keduanya. Cek-cek Yao Chen, kau benar-benar sombong jika berpikir bisa menghentikan kami berdua sendirian? Tianming dan Guyo tertawa setelah merasakan tekanan dari auranya. Yao Lao mengabaikan ejekan itu. Ekspresinya tetap kelam saat Douqi yang menakutkan menyelimuti ruang di sekitarnya hingga terus bergetar. Serang. Ampuni yang menyerah, bunuh semua yang melawan. Tianming tertawa dingin saat merasakan tekanan Yao Lao. Ia melangkah maju dan melontarkan teriakan penuh niat membunuh. Dimengerti. Mendengar perintah itu, para ahli dari aliansi sungai yang mendalam segera menunjukkan niat membunuh mereka. Douqi yang ganas meledak dari berbagai arah. Pada saat bersamaan, para ahli paviliun bintang jatuh mulai menyalurkan Douqi mereka. Ekspresi mereka mengeras saat menatap pihak aliansi sungai yang mendalam. Serbu! Teriakan ganas terdengar dan banyak ahli dari aliansi sungai yang mendalam berubah menjadi cahaya secepat kilat, menyerbu alun-alun. Para ahli paviliun bintang jatuh tak tinggal diam dan ikut maju. Kedua kubu bentrok hebat di udara, ledakan dahsyat mengguncang seluruh alam bintang. Orang-orang yang menonton segera mundur karena takut terseret dalam perang besar yang tiba-tiba meletus ini. Hei, saudara Guyu, ayo kita turun tangan dan habisi Yao Chen. Tianming tertawa keras setelah perang pecah. Baik, Guyu mengangguk gelap. 2 tahun lalu ia sudah berniat menghancurkan paviliun bintang jatuh, tetapi terhalang intrik dalam klan. Kini setelah semua rencana berkembang, ia bisa melapor ke klan dan membawa Tianzun ketiga yang baru menembus untuk bekerja sama dengan Tianming. Haha, sudah lama aku tidak bertarung. Bahkan tulangku terasa kaku. Tapi menggunakan Bansheng tingkat tinggi sebagai hadiah. Setelah keluar dari retreat sungguh menyenangkan, Tianming tertawa aneh. Ia menginjak udara dan melesat menuju Yao Lao. Tangannya yang pucat seperti cakar elang menembus ruang kosong, meraih tenggorokan Yao Lao. Yao Lao mendengus dingin ketika merasakan serangan cepat dan kejam itu. Ia tidak menghindar dan malah meninju kepala Tianming dengan kekuatan mengerikan, jelas ingin bertukar nyawa. Ceka, nyawaku jauh lebih berharga daripada milikmu. Tianming tertawa dingin sembari menarik cakarnya dan mundur secepat kilat, menghindari pukulan Yao Lao. Yao Lao hendak mengejar saat tiba-tiba kabut hitam menerkamnya, disertai pekikan menyedihkan. Rantai hitam menembus kabut, memotong ruang dan meninggalkan banyak retakan gelap. Enya! Yao Lao berseru dingin, telapak tangannya meraih udara kosong, menghentikan ruang dan menangkis rantai itu. Tubuhnya kemudian menyala dan menerjang masuk ke kabut, meninju titik tertentu. Bang! Suara teredam terdengar saat Guyu terpental keluar dari kabut. Meski ketiganya adalah Bansheng tingkat tinggi,
Yao Lao memiliki keunggulan besar karena kekuatan spiritualnya jauh lebih tinggi. Serang bersama, teriak Tianming ketika melihat Guyu kewalahan. Baik, Guyu mengangguk, lalu mereka berdua menyerang bersamaan. Saat Yao Lao menahan Tianming dan Guyu, Tianzun ketiga Hall of Souls memperhatikan pertarungan kacau di bawah. Ia hendak turun tangan ketika petir 7 warna tiba-tiba menyambar dari langit. Matanya dingin. Ia menghancurkan petir itu dengan lambaian lengan, lalu melirik sumbernya. Di udara melayang seekor piton 7 warna sepanjang 10.000 kaki yang memancarkan tekanan menakutkan. Seven-colored heaven-swallowing python? Ekspresi Tianzun ketiga berubah kaget. Ia hendak menyerang tetapi pilar Dao Qi yang mengandung racun mematikan melesat ke arahnya. Ia mengepalkan tinju dan memadatkan ruang untuk memperkuat pilar Dao Qi-nya, lalu menjentikan jarinya dan menghancurkan serangan itu. Sss. Segera setelah pilar itu hancur, suara misterius terdengar. Tianzun ketiga menatap dan melihat seorang wanita berbaju hijau melayang di udara, dengan wujud ilusi ular berkepala 9 setinggi 10.000 kaki di belakangnya. Ular surga kuno? Ekspresi serius muncul di wajahnya. Meski ketiganya hanya puncak Daozun, satu adalah Seven-Colored Heaven-Swallowing Python, satu memiliki racun mematikan yang bahkan membuatnya merasa terancam, dan satu memiliki ular surga kuno. Kombinasi ini memberi tekanan, namun meskipun mereka kuat, mustahil bagi 3 Daozun untuk mengalahkan Bansheng sejati. Hari ini pavilion bintang jatuh pasti dimusnahkan. Tianzun ketiga tertawa dingin, tubuhnya bergerak seperti bayangan dan tiba di depan Qinglin. Dao Qi menakutkan membentuk lapisan kristal sebelum telapak tangannya membanting ke arahnya. Qinglin terkejut oleh kecepatannya. Saat itu sosok lain muncul di depannya. Bang! Tangan Tianzun ketiga menghancurkan Daozun di bawah kendali Qinglin menjadi daging cincang. Murid bunga ular 3 giok hijau legendaris. Tak heran dia bisa mengendalikan jiwa Ancient Heaven Dragon, gumam Tianzun ketiga yang berpengalaman. Ia hendak menyerang lagi saat petir 7 warna kembali menghujani, diikuti Xiao Yishen menyerbu dengan serangan ganas. Tianzun ketiga tertawa dingin saat merasa dikepung, Dao Qi-nya meledak. Sementara itu 3 sosok melesat di langit bagaikan kilat. Dao Qi mereka memunculkan riak menyeramkan yang membentuk cincin ke segala arah. Cek-cek Yao Chen, sekalipun kekuatan spiritualmu kuat, apa kau pikir bisa menandingi kami berdua sendirian? Ucap setan tua Tianming sembari menstabilkan tubuhnya, menahan darahnya yang bergolak, menatap Yao Lao yang muram dari kejauhan sambil tertawa terbahak-bahak. Guyo di samping hatinya sedikit terguncang. Ia tahu, jika sendirian, Yao Lao bukan tandingannya. Kekuatan spiritual mereka jauh melampaui miliknya. Dikabarkan, alkemis zaman kuno amat hebat karena kekuatan spiritual mereka luar biasa. Yao Chen ini mungkin sudah berada di negara surgawi di antara 4 negara spiritual besar, manusia, jiwa surgawi, dan bahkan di Central Plains sulit menemukan banyak orang setahap ini. Gumam Guyu niat membunuhnya semakin pekat. Hari ini ia harus menyingkirkan orang tua ini, jika tidak bencana pasti akan mengikuti. Setan tua Tianming, jangan beri dia waktu. Hancurkan dia. Dia takkan bertahan lama, teriak Guyu setelah gumaman itu. Tianming mengangguk, ia tertawa aneh dan berkata, "Cek-ceka, rasanya menggairahkan bisa membunuh Bansheng tingkat tinggi." Segel yang terbentuk di tangan Tianming berubah, Dao Qi-nya melonjak ke segala arah, membentuk sosok ilusi setinggi 1.000 kaki. Wajahnya tak nyata, tapi aura mengerikannya mematikan. Telapak langit yang dalam. Bersamaan dengan teriakan itu, tangan Tianming menghantam Yao Lao, sementara sosok ilusi bergerak bersamaan. Yao Lao tidak berani meremehkan. Dao Qi-nya melonjak, membentuk telapak api setinggi 1.000 kaki, bertabrakan dengan telapak ilusi. Bang! Ledakan dahsyat mengguncang langit. Badai Dao Qi menyapu dari titik benturan, menghancurkan gunung menjadi debu. Tianming terhuyung mundur, auranya melambat, wajah pucatnya makin pucat. Meski Tianming terguncang, Yao Lao tak punya waktu untuk bernapas. Darah dan qi bergolak,
Tubuhnya memaksa menahan benturan ketika sosok hitam membesar di matanya, gelombang telapak tangan yang tajam dan dingin menyerangnya lagi. Bang! Meski kuat, bentrokan dengan Guyo membuat tenggorokannya terasa panas, tapi ia menelan darah, bertahan. Ketiganya setara. Yao Lao jelas bukan tandingan mereka berdua. Mendesis! Teriakan ular yang penuh sakit tiba-tiba memecah langit. Cailin sang python surga 7 warna terhempas oleh telapak tangan Tianzun ketiga. Cailin! Teriak Xiao Yishen menatap dengan mata berbinar, tubuhnya mundur, tangannya muncul manik coklat keabu-abuan seukuran kepalan. Ia pun berseru, bencana racun yang menyedihkan. Kilatan dingin menyambar matanya, cairan merembes dari poison pill. Gelombang kabut meletus, melesat ke Tianzun ketiga. Bang! Tepat ketika cairan itu melesat, sosok hitam menebar. Lengan Tianzun ketiga menabrak tubuh Xiao Yishan. Tubuhnya terhuyung mundur hingga memuntahkan darah. Cici, meskipun terlempar, cairan beracun mendarat di jubah Tianzun ketiga. Jubahnya berubah menjadi abu, racun menggerogoti daging, tulang terlihat. Dan dengan kejam ia memotong lengannya sendiri. Kamu memang punya kemampuan hingga membuatku memotong lenganku sendiri, tapi hidupmu jadi bayarannya. Ucap Tianzun ketiga saat menatap Xiao Yishan, ia bersiap mengejar, tapi sosok hijau datang menghalangi, Douqi menahan langkahnya. Atas hal itu Tianzun ketiga hanya tertawa dingin. Qinglin hanyalah hambatan kecil, metode tak ortodoks tak mampu melawan kekuatan absolutnya. Bang, 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 bang! Qinglin menahan serangan dahsyat, terlihat menderita. Tanpa bantuan murid bunga ular 3 giok hijau, dia pasti terluka parah. Seluruh alam bintang jatuh dalam kekacauan. Saat ini Yao Lao, Cailin, dan yang lain jelas dirugikan. Haha, Yao Chen, masih mau terus berjuang? Ucap Guyo dan Tianming sembari menekan. Yao Lao tampak kelelahan. Serangannya melemah, pertahanannya turun. Yao Lao dalam posisi tak menguntungkan. Tawa Tianming membuat Yao Lao muram. Namun ia tak berani membalas. Bang! Tepat saat ia fokus, suara memekakan dari jauh terdengar. Qinglin ternyata bukan tandingan Tianzun ketiga. Tinjunya melesat, sosok ilusi Heaven Serpent tersebar. Cek-ceknya terganggu dalam pertempuran itu tidak baik. Melihat itu hati Yao Lao tak tenang, tindakannya melambat. Dan di saat yang sama, sebuah hantu muncul, sebuah telapak tangan menghantam punggungnya. Gruk! Setengah tubuhnya mati rasa dan ia pun memuntahkan darah. Para ahli pavilion bintang jatuh hancur melihat Yao Lao jatuh. Jika dia kalah, mental pavilion pasti terguncang. Anggota pavilion bintang jatuh, Yao Chen telah kalah. Jika masih keras kepala, diri lansia ini tak segan membunuh kalian semua. Teriak Tianming ia melangkah, pandangan penuh kebencian menyapu alam bintang. Atas teriakan itu ahli pavilion tercengang, wajah mereka suram, putus asa. Menyaksikan itu Tianming tersenyum puas. Ia memandang Yao Lao yang berjuang berdiri. Dengan tatapan dingin ia berkata, Yao Chen, nasibmu hari ini sepenuhnya kesalahanmu. Kau memilih menelan pil pahit daripada jalan mudah. Di sisi Yao Lao ia menyeka darah, matanya memancarkan kegilaan. Melihat kegigihan itu Tianming mengerutkan alis, ia menatap Guyu dan berkata, bunuh dia. Jika lambat, situasi akan berubah. Guyu mengangguk, akan tetapi tiba-tiba saat mereka bersiap melancarkan serangan pembunuhan, seluruh alam bintang berguncang, gunung-gunung bergetar liar, bagai gempa dahsyat. Atas hal itu semua orang dipenuhi kebingungan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba gunung hijau jauh di alam bintang meledak. Api mengerikan, menyapu pegunungan, membentuk gelombang api yang meluncur ke langit. Lautan api melonjak, bersamaan dengan itu sebuah teriakan menggema. Hari ini siapapun di alam bintang yang bukan milik pavilion saya akan mati. Aura padat menyebar secepat kilat, teriakan mengerikan meraung ke seluruh negeri. Tianming dan Guyu terdiam, terkejut. Teriakan ketidakpercayaan mereka menggema. Dou Sheng, bagaimana mungkin?